mengingatkan sekali lagi untuk speak yang mengenai doktrin Roh Kudus gitu ya. Saya percaya doktrin yang penting karena mengenal satu dari tiga pribadi Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah, yang kita datang setiap hari Minggu beribadah. Ada belum jadi satu kesempatan ini secara khusus bukan hanya bicara mengenai ya Allah pribadi ketiga Roh Kudus, tapi juga yang terkait dengan gereja atau kehidupan kita secara pribadi, baptisan dan kepenuhan. Ya, kalau pikir-pikir gitu ya, apa bedanya ya Saudara Stephen Tong dengan John Wesley tadi yang disebut tokohnya? Aliran pengajarannya berbeda. Wesley itu bertentangan dengan George Whitefield, di mana dua-dua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu nggak ada satu revival di zaman mereka. Dan Pak Tong juga, ya seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk mengadakan revival di zaman kita. Tapi Pak Tong meneruskan daripada George Whitefield dari predestinasi, pengertian akan teologi Calvinis, teologi Reform. Tetapi Wesley memiliki kesulitan mengerti predestinasi, sehingga lebih Arminian pengajarannya. Itu sebuah kemudian yang Pak Tong tegaskan. Ini yang jadi cikal bakal daripada gerakan karismatik. Ya, kita bisa menikmati kelimpahan daripada firman Tuhan yang boleh jadi berkat bagi Gary juga. Kemarin waktu rapat gitu ya, dikatakan hanya 35% dari jemaat Gary yang biasa mengikuti speak. Total berapa ada sekitar 4.000-5.000 orang gitu ya, yang menghadiri, tapi hanya 35%. Berarti banyak daripada gereja luar yang haus dan rindu, tapi harap ya generasi muda gitu ya, generasi yang baru itu boleh juga diberikan kelaparan dan kehausan akan pelajaran firman. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Pagi hari Tuhan sudah kumpulkan kami dan kami bersyukur tengah-tengah kondisi yang menimpa ibu kota. Ada bagian-bagian yang terendam banjir, bahkan juga cabang di Kelapa Gading, jalan juga tergenang ya Tuhan. Saya berdoa bersyukur supaya Tuhan yang boleh sudah memimpin kami ke tempat ini, ke tempat yang relatif baik, relatif kering. Kami boleh memakai waktu ini dan memohon penyertaan Tuhan saja yang boleh memberkati dalam ibadah kami. Dan kami berdoa untuk cabang-cabang yang lain, untuk gereja Tuhan yang lain yang mengalami kesulitan untuk boleh beribadah. Kiranya banjir boleh cepat surut dan pada akhirnya mereka boleh mengadakan ibadah pada sore hari, tetap datang, tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Dan pada pagi hari ini, bagi kami akan membaca benar firman Tuhan, kami memohonkan anugerah Tuhan saja boleh memberkati setiap dari kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dari dua bagian. Yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, dan yang kedua Kejadian pasal pertama ayat yang ketiga. Pertama Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal pertama ayat pertama. 1, 2, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kedua, kita buka dari Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita membacakan bersama-sama. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, jadilah lalu terang itu jadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barusan yang kita baca Yohanes pasal pertama ayat yang pertama dan Kejadian pertama ayat yang ketiga sama-sama bicara mengenai firman. Yang pertama adalah Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bicara mengenai realita dalam diri Allah yang adalah firman. Dan dalam Kejadian bicara mengenai realita dalam diri Allah yang kemudian dinyatakan pada waktu penciptaan. Ada momen pertama, starting point. Ya apa poin? Dimana itu pun dimulai dengan realita firman. Allah berfirman, maka sesuatu yang dikatakan, difirmankan, itu jadi. Dua realita yang sama, tapi satu realita pada mulai penciptaan sampai saat ini. Yang satu lagi adalah bicara mengenai sebelum penciptaan mulai. Sudah ada Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana realita firman kita bisa mengerti? Allah yang kita percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah pribadi Allah yang berfirman. Lalu sesuai dengan Yohanes pasal yang pertama, kita mengerti bahwa Kristus adalah Allah pribadi kedua yang merupakan Sang Firman yang dari Bapa. Bapa adalah Allah yang berfirman, Kristus adalah kontennya, isinya, Sang Firman tersebut.
Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Kristus sejajar dengan Bapa. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Ini kembali doktrin mengenai Roh Kudus seringkali menjadi satu pengajaran yang tidak terlalu jelas bagi orang Kristen. Bagi saya ini menarik, karena waktu kita membaca kitab suci, seolah kita lebih mengerti akan Bapa, figur yang lebih bisa kita bayangkan, akan Kristus, karena pernah datang dalam sejarah, kita pernah tahu ada catatan apa yang dikerjakan. Tapi bagaimana dengan Roh Kudus? Sama Roh Kudus lebih samar-samar, bayang-bayang bagi kita itu orang-orang Kristen. Tapi menariknya adalah Roh Kudus justru diberikan kepada orang Kristen untuk Dia tinggal dalam hati kita, bersama dengan kita. Itu diberikan kepada kita setelah Kristus naik ke surga. Sehingga yang paling dekat dengan kita, tapi paling kita seperti tidak paling mengerti. Ini menarik, kenapa? Saya pernah ingat dia kasih kasih ilustrasi. Nah, Roh Kudus adalah Roh yang mewahyukan. Dia menyatakan Bapa dan Anak, karya Sang Bapa, karya daripada Sang Anak. Ini kalau kita zaman sekarang mungkin agak kurang relevan, tapi zaman Patong itu masih relevan. Orang gimana kalau mau muncul di dalam satu foto harus ada yang foto. Tentu belum ada selfie atau wifi gitu kan. Harus ada yang foto supaya orang yang mau diambil gambarnya itu muncul di sana. Nah, Roh Kudus adalah yang mengambil foto tersebut. Bapa dan Anak kita bisa lihat dengan jelas karena ada pribadi yang ketiga, pribadi yang menjelaskan, pribadi yang menyatakan siapa Bapa dan Anak. Itu pekerjaan Roh Kudus yang memuliakan pribadi yang lain. Sebenarnya kalau kita mengerti Allah Tritunggal, masing-masing pribadi mempermuliakan, meninggikan pribadi yang lain. Itu yang dikerjakan Kristus, mempermuliakan Bapa dan mengenalkan akan penghibur yang lain, penolong yang lain yang dijanjikan dan kemudian diberikan oleh Kristus. Nah, kembali mengenai realita firman, Bapa adalah yang berfirman, Kristus adalah Sang Anak, Sang Firman tersebut. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Dalam sebuah katakan, Roh Kudus adalah kuasa yang ketika firman itu keluar, firman itu keluar dengan kuasa Roh Kudus yang mewujudkan, mengaccomplish apa yang disampaikan, difirmankan oleh Bapa. Itulah Roh Kudus. Kalau seorang teolog Frank Poitras, dia profesor di Westminster, waktu dia menyatakan aspek yang lain, ini buat saya terkejut. Ini diambil dari mana? Diambil dari Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita. Yohanes pasal yang ke-16 disampaikan di sana. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Maka Bapa adalah pribadi yang menyampaikan firman, bersabda, berfirman. Kristus adalah Sang Firman itu sendiri, dan Roh Kudus adalah pribadi yang mendengarkan firman. Maka surga menjadi tempat di mana tidak pernah ada kesunyian di sana. Selalu ada firman, selalu ada pujian. Pribadi satu meninggikan, memuji yang lain. Selalu ada keramaian di sana. Itu realita surga. Itu realita yang Tuhan kerjakan ketika memulai karyanya, penciptaan melalui firman. Tentu ingin ada satu kehidupan yang flourishing, yang berkembang, yang baik adanya. Ada pengaturan desain daripada Tuhan dalam pekerjaannya. Inilah realita yang kemudian kita harus gumuli. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan firman atau belum? Faktanya waktu kita kembali ke kitab Kejadian, ada kejatuhan manusia. Ada terjadinya bukan realita firman, tetapi manusia yang pada akhirnya mau berdiam diri. Manusia yang pada akhirnya berusaha menyembunyikan diri, melarikan diri dari hadapan Tuhan. Sejak kejatuhan, manusia pada akhirnya melakukan pelarian diri. Itu adalah Adam yang pertama kali. Tuhan datang dan mencari manusia. Tuhan sampai harus berseru, di manakah engkau? Tuhan harus bertanya, di manakah engkau? Mungkin ada yang bertanya, tidak terjadi realita diam di sana. Di sana ada menjawab. Tapi apa jawaban Adam di sana? Jawaban daripada Adam, jawaban manusia adalah jawaban kebohongan. Jawaban yang sebenarnya ingin menyatakan sesuatu tapi tidak menyatakan sesuatu. Ingin menyatakan sesuatu tapi menyembunyikan sesuatu. Itulah kebohongan.
Satu perkataan yang pada akhirnya tidak ada bobotnya sama sekali, yang bisa disingkirkan. Adam berkata, aku takut, aku bersembunyi, aku telanjang. Faktanya sebelum itu pun, Adam sudah telanjang. Dan kenapa dia harus takut? Kenapa dia harus bersembunyi? Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Dikatakan Tuhan berjalan-jalan di sore yang sejuk. Bukan datang dengan suatu derap seperti langkah yang mau datang tentara yang mau menghakimi. Tidak. Tapi Allah datang bersekutu dengan manusia. Allah datang karena manusia sudah bersembunyi. Tidak bisa lagi ada satu fellowship antara manusia dengan istrinya, Adam dengan istrinya. Allah datang untuk apa? Allah datang untuk memecah kesunyian. Dia menjadi silence breaker. Inilah realita firman yang Tuhan tidak mau manusia hidup di dalam realita yang terisolasi, hidup sendiri dan tersembunyi. Tidak ada fellowship, tidak ada kasih satu dengan yang lain. Tuhan perlu datang, dan Tuhan datang. Tuhan datang kepada kita kembali menyatakan kasihnya ketika dia bertanya, di manakah engkau? Saat itu manusia terdiam, manusia bersembunyi, dan ada silent figure yang lain di sana. Ada tokoh yang kembali diam di sana, tidak dimunculkan suaranya. Siapa? Binatang yang harus dikorbankan, binatang yang harus dimatikan, yang kulitnya kemudian dipakaikan untuk menutupi kulit manusia, tubuh manusia. Manusia yang harusnya terdiam, dibuat oleh Tuhan boleh bersuara. Makhluk yang harusnya bisa bersuara, dibuat Allah menjadi diam. Makhluk yang harusnya hidup, dimatikan oleh Allah. Dan manusia yang seharusnya mati, diberikan kehidupan dan dijanjikan akan hidup yang kekal melalui benih sang perempuan. Inilah yang Tuhan kerjakan. Tuhan memecah kesunyian, Tuhan memecahkan keheningan. Tuhan mau masuk ke dalam kehidupan manusia. Maka bersyukurlah kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menerima teguran-teguran daripada Tuhan. Tuhan mau kita tidak hidup terus-menerus di dalam kesunyian kita. Dan inilah kembali manusia kerjakan. Manusia sering kali mau hidup seorang diri saja dan terpisah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara mengenai kebohongan. Kebohongan bukan sesuatu hal yang sepele. Kebohongan adalah satu dosa yang pada akhirnya ada korban yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar akibat kebohongan tersebut. Ada yang harus mati akibat kebohongan tersebut yang dikerjakan oleh manusia. Dan ini begitu penting sehingga Tuhan masukkan menjadi salah satu dari 10 perintah. Perintah yang ke-9, jangan kau bersaksi dusta. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta terhadap sesama. Ini begitu penting sehingga Tuhan Yesus juga nyatakan, kalau kamu berbohong, kalau kamu berdusta, maka siapa Bapamu? Bapamu bukan Allah Bapa di surga yang menyatakan firman, menyatakan kebenaran, tapi Bapamu adalah iblis, bapa daripada segala dusta. Dia sendiri adalah pendusta tersebut. Nah, kembali kehidupan kita bukan kehidupan yang harus terus-menerus di dalam kebohongan. Orang yang berbohong akan terus-menerus menutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan pada akhirnya tidak bisa dipercaya. Tuhan boleh memberikan kesadaran kepada kita. Kalau kita melakukan satu dosa salah, dan kita datang pada Tuhan, minta Tuhan yang pulihkan. Saya harus buat confession, kemarin saya buat confession waktu ibadah keluarga dengan istri anak saya. Satu kali saya tidak berbohong secara langsung gitu ya. Tapi saya tidak mau diganggu oleh orang. Jadi saya tinggalkan handphone saya di rumah gitu. Jadi kalau ada yang cari, katakan ketinggalan handphone di rumah gitu. Saya tidak mau dicari oleh orang pada hari itu. Tapi celakanya gitu, saya sadar kok makin lama makin sering lupa gitu. Ketinggalan kunci, terus benar-benar ketinggalan handphone, terus ketinggalan charger komputer gitu ya. Makin banyak gitu ketinggalan atau kelupaan ya. Saya sering dia kembali hukuman dari Tuhan gitu ya. Ya dulu pura-pura lupa, akhirnya benar-benar lupa gitu. Ya, saya minta ampun itu, minta ya doakan juga kemarin gitu. Ya satu kali yang kembali waktu kita pikir di satu kali mungkin biasa saja gitu ya. Tapi jadinya enggak. Jadinya benar-benar nanti Tuhan hukum kita mengalami hal seperti itu. Nah, kembali marilah kita tidak hidup di dalam kesembunyian kita, keterisolasian hidup kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya berhenti dalam Adam dan Hawa saja,
tetapi juga kepada siapa? Keturunan mereka, pada Kain dan Habel. 4 manusia yang pertama yang dicatat dalam Alkitab: Adam, Hawa, Kain, Habel. Adam bicara kepada Tuhan, tercatat perkataannya, bicara dengan Tuhan. Hawa bicara dengan Tuhan, tercatat perkataannya, bicara dengan Tuhan. Kain bicara dengan Tuhan, tercatat ada percakapannya, bicara dengan Tuhan. Bagaimana dengan Habel? Tidak ada perkataannya, dicatat sama sekali. Tidak kepada Tuhan, tidak kepada orang tuanya, tidak kepada Kain juga. Habel menjadi silent figure di sana, menjadi tokoh yang tidak bersuara, tidak menyatakan apa isi hati dia, apa keinginan dia, apa yang dia kerjakan ini dan itu. Tidak ada. Habel menjadi silent figure di sana. Kenapa? Kembali silent figure yang menjadi korban. Dia dimatikan oleh Kain di sana. Harusnya dia bisa bersuara, harusnya dia bisa menyatakan sesuatu, memuji Tuhan. Tapi tidak, dia dimatikan di sana. Ada satu oppression di sana. Nah, seringkali ini yang terjadi. Orang yang punya kekuatan mengopres yang lemah. Orang yang mayoritas itu menindas yang lemah. Saat itu Tuhan mau apa? Tuhan datang dan Tuhan konfrontasi Kain. Di manakah Habel adikmu itu? Kembali pertanyaan yang sama pada manusia. Di manakah? Kain ditanya, di manakah Habel adikmu? Dan kembali manusia berdosa, lebih berdosa lagi pada Tuhan. Bukan saja mendudukan dirinya, tapi bahkan berani menantang Tuhan. Siapakah aku? Apakah aku penjaga daripada adikku? Habel menjadi silent figure. Habel menjadi korban. Apakah benar Habel tidak bicara? Jawabannya tidak. Kemudian Tuhan katakan, darah adikmu itu berteriak dari dalam tanah. Habel mungkin tidak bicara, tidak bicara perkataannya, tetapi darahnya bicara kepada Allah, berteriak kepada Allah. Itu yang Ibrani 11 katakan juga. Sekalipun Habel sudah mati, tapi ia tetap berbicara kepada Tuhan. Tuhan datang, Tuhan konfrontasi Kain. Tuhan menjadi silence breaker dalam peristiwa kematiannya Habel. Kenapa Tuhan kerjakan itu? Amsal pasal 31 ayat 8 dan 9 memberikan petunjuk pada kita. Apa yang dikatakan di sana? Amsal pasal 31 ayat yang 8 dan yang 9. Dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Di sini dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Ini bukan bicara benar-benar bisu, tapi dijelaskan kemudian hak semua orang yang merana, mereka yang tertindas, yang miskin hak mereka. Inilah apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan membawa justice di sini. Justice itu apa? To bring the voice for the voiceless, memberikan suara kepada mereka yang tidak bisa bersuara. Dan itulah keadilan yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan datang dan mengkonfrontasi Kain. Setiap daripada kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus juga mencontoh yang Tuhan kerjakan di sini, menjadi silence breaker yang membawa keadilan di dalam dunia. Satu kali saya di Pondok Indah itu ya, dibawakan sesi bagi anak remaja. Terus saya tanya pada mereka tuh, siapa di sini yang pernah dibully? Dan kemudian saya suruh mereka angkat tangan, semuanya angkat tangan. Bully bagi anak-anak itulah satu hal yang umum terjadi. Tetapi anehnya adalah ketika anak kita, atau bahkan kita sendiri waktu masih kecil ya, dibully, kita merasa malu. Kita nggak datang orang tua, seberapa dekat pun kita dengan orang tua, sama kita merasa malu, kita merasa kita nggak bisa handle sendiri. Kenapa saya sampai harus dibully? Vikaris Jack waktu di Belanda kami sempat bicara gitu ya, dia dapat nasihat dari kakaknya. Kakaknya katakan, kalau punya anak, ingat harus ada 3 hal yang diajarkan. Pertama dia musik gitu kan, terus yang ketiga dia lupa sehingga saya nggak bisa sampaikan juga. Yang kedua adalah harus belajar bela diri. Dan alasannya kenapa? Karena pembulian itu pasti akan terjadi bagi anak-anak. Anak itu pasti akan dibully sehingga harus bisa bela diri. Ya anak dia sih memang anak laki-laki gitu ya. Nah kami anak perempuan, kan kita lebih perempuan. Saya nggak tahu Bibi bisa bela diri atau enggak. Ya anak kami perempuan gitu. Dan satu kali dalam playgroup
itu juga anak kami dibully. Masih kecil, umur 3 mungkin waktu itu gitu ya. Ya sepantaran sih anak-anaknya, tapi yang lain bisa lebih besar sedikit. Dibully, mereka bangun buat satu rumah gitu kan, masing-masing prakarya buat rumah. Setelah selesai, terus rumah ya anak saya gitu ya, dijelek-jelekan. Istri saya jadi saksinya di sana, dijelek-jelekan, wah rumahnya jelek sekali gitu ya. Terus yang lain juga ikut-ikutan kan, iya rumahnya jelek sekali gitu. Nah, terus istri saya bingung, tanya saya konsultasi, ya gimana harusnya menyikapi peristiwa tersebut gitu. Terus saya sampaikan, kalau menurut nasihat Jack harus belajar bela diri. Tapi terus kemudian saya minta ya bijaksana dari Tuhan gitu ya. Terus saya pikir, ya pertama kita harus doa pada Tuhan. Kita harus doa pada Tuhan. Doakan teman kita yang bully kita. Tuhan, kenapa hati mereka jahat? Kenapa mereka bully saya? Terus kemudian beritahu pada mereka, kamu sebagai ya anak Tuhan, orang Kristen, gak boleh buat jahat. Sehingga kembali ya harus ada konfrontasi. Dosa itu tidak boleh dibiarkan terus-terus. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati. Dan bagian kita apa? Ya kita datang kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang Kristen, ya bukan hanya bela anak kita sendiri ya, tapi apapun, siapapun yang kita lihat ada tertindas haknya, maka kita harus juga bersuara bagi mereka. Tuhan mau kita menjadi silence breaker juga, yang membela sesama kita yang tertindas. Dan Ibrani pasal ke-12 ayat 24 menyatakan bahwa Kristus adalah pengantara di perjanjian yang baru. Sebagai pengantara perjanjian baru, darahnya itu punya kesaksian yang bicara lebih kuat daripada darah Habel. Sehingga di sini kita ada satu kepastian, Kristus yang tertindas, Kristus yang menjadi kekuatan kita ketika kita mengalami kesulitan. Kita bisa berdoa pada Kristus, kita bersandarkan darah Kristus. Orang yang tertindas tersebut, yang ketika berdoa itu boleh didengarkan oleh Tuhan, dan dia menjadi juru syafaat bagi kita ketika kita dicobai. Nah, kita di sini bersyukur kita boleh memiliki percikan kepada darah Kristus di dalam perjanjian yang baru. Maka di sini kembali kita refleksikan, manusia yang pertama melarikan diri dari hadapan Tuhan. Di manakah engkau? Manusia yang kedua berontak melawan Tuhan. Di manakah Kain? Di manakah Habel adikmu itu? Lalu kapankah manusia sungguh-sungguh berada di depan Tuhan dan tidak melarikan diri dari Tuhan? Salah satu orang yang kita bisa lihat dalam kitab Kejadian adalah seorang yang jadi bapak beriman, bapak orang beriman, yaitu Abraham. Abraham dipanggil Tuhan umur 75 dan sampai meninggalnya 175. 100 tahun ikut Tuhan, dia 100 tahun tetap tidak meninggalkan Tuhan. Ada up and down-nya dalam kehidupan Abraham, saya percaya. Dan itu memang tercatat dalam kitab suci. Abraham kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya, ya adalah tipikal suami yang lebih takut istri gitu kan. Jadi bapak-bapak sini punya ya prospek yang lebih cerah gitu ya. Abraham sebagai bapak ya, orang beriman juga takut dengan istri. Tapi kita lihat pada akhirnya ya Alkitab nyatakan ya Abraham sebagai pemimpin keluarga, seorang yang setia pada Tuhan, yang ketika diuji dia tidak gentar dan tidak melarikan diri. Dan istrinya pun nanti dalam surat Petrus katakan adalah seorang yang tunduk kepada Abraham, yang menyebut Abraham sebagai tuannya. Abraham mengikut Tuhan, dan puncak daripada iman Abraham itu ada di mana? Tercatat dalam Kejadian pasal 22. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham menjawab, iya Tuhan. Kalau diberikan perintah Tuhan, bawalah anakmu yang kau kasih itu, pergi ke gunung di tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Abraham dengar dan Abraham tahu. Firman Tuhan berhenti hanya sampai di situ saja. Keesokan paginya Abraham siapkan semua. Kalau Abraham bawa dengan keledai, kayunya, apinya, pisaunya, bawa Abraham anaknya Ishak dan juga bawa kedua bujangnya, dan mereka pergi sampai 3 hari lamanya. Kemudian dikatakan Abraham melihat gunung yang Tuhan siapkan. Lalu Abraham berkata pada bujangnya, kalian berdua tinggal di sini, kami akan beribadah dan nanti kami akan kembali kepadamu. Tidak ada suara firman Tuhan akan kembali. Sampai kapan? Sampai nanti ketika Ishak sudah disiapkan, diikat tangannya, ditaruh di atas mezbah, dan tangan daripada Abraham dengan pisau sudah siap
untuk mempersembahkan Ishak. Baru keluar firman Tuhan, baru ada panggilan kembali, Abraham, Abraham. Dan respons Abraham kembali adalah, ya Tuhan. Apa istilah ya Tuhan? Ya Tuhan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, here I am, Lord. Aku di sini, Tuhan. Berarti Abraham apa? Berarti Abraham tidak lari dari Tuhan. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, diberikan perintah oleh Tuhan, Abraham tidak sedang berdosa. Abraham tidak lari. Abraham berkata, aku ada di sini, Tuhan. Here I am. Dan dicatat 3 hari kemudian, pada waktu dia sudah mau menjalankan perintah dari Tuhan, kembali Abraham berespons mengatakan, here I am, Lord. Aku di sini, ya Tuhan. Berarti Abraham tidak lari dalam 3 hari tersebut, pergumulan dia. Bagaimana dia akan mempersembahkan Ishak? Dia tetap berada di hadapan Tuhan, coram Deo, before the presence of God. Senantiasa berada di hadapan Tuhan, tidak lari. Kalau Abraham mau lari, bisa, meskipun tidak bisa. Maksudnya, seperti Yunus, diberikan perintah oleh Tuhan. Tapi Yunus bukan ke Niniwe, dia naik kapal pergi ke Tarsis. Dia berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi kembali tidak bisa melarikan diri dari kehadiran Tuhan, karena Allah adalah Allah yang maha hadir. Maka Abraham, kita lihat kesetiaannya, ketaatannya tidak berubah. Dia tidak berganti posisinya, tetap berada di hadapan Tuhan, karena dia tahu dia melayani Tuhan. Inilah Abraham yang kemudian kita boleh contoh bagaimana teladannya, bagaimana imannya, mengikut Tuhan, tidak mundur dan tetap taat. Abraham tidak berubah hatinya. Abraham tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hati manusia gampang sekali berubah. Hati kita gampang sekali berubah. Kalau kita nggak jaga, gampang sekali kita terseret arus, dan akhirnya ya kita hanyut bersama dengan arus tersebut. Hati kita gampang sekali berubah. Hati manusia bisa berubah kalau diberikan sesuatu, dan hati manusia juga bisa berubah kalau Tuhan ambil sesuatu. Kalau diberikan sesuatu, mungkin sekali hati manusia berubah. Dan juga kalau sesuatu itu diambil dari milik kita, dan akhirnya bisa juga hati kita berubah. Abraham diberikan oleh Tuhan yang dinantikan selama 25 tahun, anak yang paling dia kasih. Perintah Tuhan itu jelas kepada siapa? Untuk persembahan Ishak. Ismail itu sudah diusir bersama dengan Hagar, sehingga tidak lagi ada Ismail. Anak yang dikasih adalah Ishak, penantian yang selama 25 tahun. Dan itu yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Hati Abraham tidak berubah. Ada orang yang ketika dapat sesuatu dia bisa gampang berubah. Harap hati kita tidak demikian. Kalau kita boleh tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya kembali yang surat Wahyu katakan, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mulai. Kasih yang melayani Tuhan dan tetap dengan gigi, tetap dengan giat. Ya kita bersyukur boleh ada teladan yang begitu indah oleh Pendeta Skipperton yang waktu SARS, ya saya dan istri saya masih kuliah waktu itu di Singapura, kami sudah bekerja. Tapi kami lihat bagaimana beliau tetap konsisten datang setiap minggu. Ya Indonesia enggak ada kasus gitu ya, tapi ada profesor luar yang cancel untuk mengadakan seminar di atau kelas di STT yang lain gitu ya. Itu tuliskan di cancel, itu dibatalkan. Di mana iman mereka gitu ya. Dia patong boleh terus pergi, terus tiap minggu. Memang dicek waktu itu kan pakai di telinga gitu ya, dicek suhunya, terus kemudian dicatat. Sekarang saya dengar yang lebih modern pakai QR code atau apa gitu, sehingga tahu gitu ya siapa saja yang hadir waktu itu dan dia berada di mana saja. Tapi adalah patong datang dan hadir. Patong tidak berubah gitu ya. Dalam semangat melayani Tuhan dari sejak dipanggil sampai sekarang 80 tahun tetap tidak berubah. Karena kita juga tidak berubah. Abraham tidak berubah. Ayub, seorang yang diambil segala sesuatu dari miliknya, dia juga tidak berubah hatinya. Dia tidak mengutuk Tuhan. Istrinya itu meninggalkan, anaknya semua hartanya habis. Tapi kembali Ayub sendiri, dia tidak berubah ketika segala sesuatu diambil dari miliknya. Abraham, kita boleh katakan tidak berubah ketika dia dikasih. Bukankah Abraham enak? Dia tidak kehilangan apapun. Apakah ada yang terjadi perubahan dalam diri Abraham? Sebelum dia pergi, dia naik gunung, dan sesudah dia naik
turun daripada gunung tersebut bersama dengan Ishak. Ada yang mengatakan Abraham itu sebelum mempersembahkan Ishak, dia memiliki segala sesuatunya. He has everything. Lalu apa bedanya? Bukankah Ishak sama? Bukan harta bendanya sama? Yang saya baca kata Abraham has everything, tapi dia possess nothing. Dia boleh memiliki segala sesuatu, tapi dia tidak menguasai atau dikuasai yang dia miliki. Dia boleh mengasihi daripada Ishak, tapi Ishak itu bukan digenggam dengan erat-erat, mengatakan ini milik saya. Tidak. Tapi dia rela. Kalau Tuhan mau ambil, silakan Tuhan ambil. Dia memiliki segala sesuatu, tapi dia tidak dikuasai dan tidak menguasai segala sesuatu. Itulah Abraham. Abraham juga menjadi contoh dalam kehidupan kita. Yang ketika Tuhan percayakan berkat, ketika Tuhan izinkan kesulitan, hati kita tidak berubah. Hati kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan kadang mau kita tetap berpaut pada Dia. Sehingga caranya apa? Caranya yang paling kita sayang, mungkin itu dibuat cacat atau rusak oleh Tuhan. Ada satu kisah yang mungkin pernah sering kita dengar juga. Ada seorang yang melukis di St. Paul's Cathedral. Dia melukis di atas itu, dia bikin steker terus naik di atas lalu melukis. Dan setelah selesai lukisan itu, dia berusaha melihat, karena itu begitu dekat, dia coba mundur dan melihat dari lebih jauh. Dan mundur lagi, dan dia sampai pada posisi di mana kalau dia mundur selangkah lagi, itu membahayakan dirinya. Dia akan bisa terjatuh dari tempat yang tinggi tersebut dan mati. Kalau ada orang yang melihat kebahayaannya, sehingga akhirnya pekerja itu ambil cat dan akhirnya merusak lukisan yang sudah dibuat. Dan pelukis itu marah, sehingga akhirnya dia maju ke depan. Dia mau mengkonfrontasi dulu siapa pekerja yang merusak daripada karyanya. Karena di waktu dikatakan kamu dalam bahaya, itu posisi kamu. Kalau kamu mundur satu langkah lagi, maka kamu akan jatuh dan mati. Nah, seringkali ini yang Tuhan kerjakan. Ada barang yang kita sayang, kemudian dibuat cacat, entah bagian apanya. Kita jaga, kita pelihara, tapi tetap dia cacat. Itu Tuhan mau jaga hati kita. Tuhan mau hati kita tidak mendua hati hanya kepada Tuhan saja. Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita terus berpaut pada Tuhan. Manusia melarikan diri dari Tuhan. Manusia ditanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Dan kembali Abraham menjadi contoh yang berkata, aku di sini. Aku di sini berada di hadapan engkau. Dan Tuhan siapkan silent figure yang lain di sana. Ada domba yang tanduknya tersangkut di akar semak belukar. Tidak dikatakan bahwa Abraham mendengar suara domba tersebut, tetapi Abraham menoleh dan melihat ada seekor domba yang tanduknya tersangkut. Itulah silent figure yang disiapkan oleh Tuhan. Itulah tokoh yang diam, yang sunyi, yang senyap, yang menjadi korban yang menggantikan Ishak dipersembahkan di atas gunung tersebut. Dan siapakah silent figure yang pada akhirnya Tuhan ingin munculkan? Sang anak domba Allah. Yohanes Pembaptis tidak berkata, dengarlah anak domba Allah, tidak. Tapi dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus sebagai silent figure, sebagai sang anak domba, tidak bersuara, tidak membuka suaranya, mulutnya, ketika dia diadili, ditangkap dan dimatikan di atas kayu salib. Dia menggenapkan nubuatan dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-7. Dia ditindas tapi tidak bersuara. Dia bagaikan anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tapi dia tidak mengeluarkan suaranya. Itulah Kristus yang sebagai sang anak domba yang mati di atas kayu salib. Dia menjadi silent figure. Kita berkata, ada kok perkataannya. Perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu perkataan yang necessary, yang penting, yang perlu disampaikan. Itu menjadi perkataan-perkataan yang begitu berharga. Kita harus kumpulkan dan pelajari dan renungkan. Kenapa Kristus harus mengatakan kalimat-kalimat tersebut? Yang paling penting adalah 7 perkataan di atas kayu salib. Hanya 7 saja perkataan yang disampaikan di atas kayu salib. Yang paling penting yang mana? Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah poin yang keempat. Perkataan yang keempat yang berkata, Eli, Eli, lama sabachthani.
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang Kristus nyatakan di sana? Kristus sama seperti Abraham berkata, aku ada di sini. Aku di atas kayu salib ini. Lalu apa yang ditanyakan oleh Kristus? Dia bertanya, Allah, di mana engkau? Posisi berbalik sekarang. Kalau dulu Allah mencari manusia yang hilang, di mana engkau manusia? Sekarang Kristus yang berada di depan Bapa, di depan Bapa. Dia senantiasa melayani Bapanya. Sekarang dia harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Why have you forsaken me? Hanya sunyi di sana. Hanya kesenyapan yang ada di sana. Allah berdiam diri. Bukan menjadi paradoks. Bukankah surga menjadi realita yang sebenarnya tidak pernah ada kesunyian di sana? Bukankah Kristus sebagai sang firman, sang sabda? Tapi kenapa dia didiamkan di sana? Bagaimana kita mengerti hal itu? Martin Luther mencoba mengerti dan dikatakan dia tidak mengerti. Bagaimana mungkin Allah itu ditinggalkan oleh Allah? Bagaimana bisa terjadi? Benarkah surga itu selalu ramai? Dalam Wahyu, Bapak Ibu sekalian, pasal yang keempat dan pasal yang kelima, itu bicara ada makhluk-makhluk yang senantiasa berada di hadapan tahta Tuhan dan senantiasa berseru menaikkan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, siang dan malam. Peristiwa yang sama, visi yang sama yang dilihat oleh Yesaya pasal yang ke-6. Para serafim itu berseru-seru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selalu siang dan malam. Bukankah surga tidak pernah sunyi? Surga tidak pernah diam. Tapi yang menarik apa? Mari kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Surga yang harusnya senantiasa penuh dengan pujian, itu menjadi sunyi dan senyap hanya setengah jam, hanya waktu yang singkat saja. Kenapa? Nanti ayat yang ketiga menjelaskan kepada kita bahwa ada malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan dan dia membawa dupa emas dan banyak kemenyan yang dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ada malaikat yang menaikkan doa-doa daripada umat Tuhan. Ada sunyian di sana karena Tuhan sedang mendengarkan doa umatnya. Kenapa Tuhan dengarkan doa umatnya? Karena doa anaknya yang didengar. Kenapa surga diam? Kenapa Allah diam waktu Kristus disalibkan? Silent. Itu kita perlu susun ulang. S-I-L-E-N-T. Itu menjadi L-I-S-T-E-N. Listen. Allah diam karena Allah sedang mendengar. Surga diam karena Bapa yang akan memberikan penghakiman di surga. Kristus yang dipercayakan penghakiman tersebut itu mempertimbangkan doa daripada umatnya yang kudus. Doa yang kudus itu dinaikkan dalam nama Kristus. Itu sebab doa kita orang-orang percaya didengar oleh Tuhan. Doa umat orang yang percaya, orang Kristen itu begitu penting sehingga kayak Tuhan harus diam. Surga dibuat sunyi senyap. Tuhan mau dengar doa kita. Maka jangan sepelekan. Maka jangan kita hidup di dalam kesunyian yang mengabaikan Tuhan. Tetap datang pada Tuhan. Kondisi apapun datang kepada Tuhan. Sama seperti pada hari ini, waktu kita ibadah, kita sedang berdialog dengan Tuhan. Tuhan berfirman melalui khotbah pembuka daripada ibadah, dan kemudian jemaat merespon dengan menaikkan pujian lalu doa yang dipimpin oleh tulis. Lalu kembali ada firman, pembacaan firman Tuhan Mazmur, dan kembali kita berespons dengan pujian yang juga adalah satu doa di depan Tuhan. Dan kemudian ada warta yang menyatakan Tuhan bukan saja Tuhan yang mencipta gunung jauh di sana di ribuan tahun yang lampau, tapi Tuhan yang tetap bekerja sampai sekarang. Apa yang dikerjakan dalam gereja, kemudian apa yang terjadi dalam dunia yang kita doakan, kembali respons kita berdoa di depan Tuhan dan firman Tuhan.
Terus nanti kita akan mengaku pengakuan iman kita. Kembali kita berespons di hadapan Tuhan. Manusia bicara di hadapan Tuhan. Dan demikian sampai doksologi. Tuhan memberikan berkat dan kita berespons dengan amin. Kiranya itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita dan gerejanya adalah gereja yang juga berespons bicara kepada Tuhan. Kita yang berdoa di hadapan Tuhan, kita hidup di hadapan Tuhan. Dan kehidupan kita bukan hanya di sini saja. Ini waktu yang memang dikhususkan oleh Tuhan. Hari Minggu, hari Sabat bagi kita. Tapi lepas daripada itu, kembali kita juga menjalani hidup di hadapan Tuhan. Hidup orang Deo. Dan kiranya kita boleh terus hidup dalam respons yang seperti itu. Tuhan berfirman dan kita yang berdoa. Tuhan berfirman dan kita membawa pujian kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Gereja adalah pemecah kesunyian yang Tuhan tempatkan di dunia yang gelap ini. Bahwa dalam sejarah pernah ada satu masa 400 tahun Tuhan tidak berfirman di sana, Tuhan tidak mengirimkan nabinya di sana. Terus akhirnya dikirimkan Yohanes Pembaptis dan kemudian anaknya Yesus Kristus. Dan sejak saat itu, sejak saat setelah Kristus disalib dan kemudian bangkit, sejak saat itu tidak pernah lagi ada kesunyian daripada Tuhan. Tuhan senantiasa kirimkan firman melalui siapa? Oleh gereja. Kristus di sana mengirimkan rohnya, Roh Kudus, untuk boleh terus pembuatan mengenai Kristus itu diberitakan dan dinyatakan. Gereja adalah penyambung daripada lidah Tuhan, suara Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Yang isinya adalah Injil, di mana kita boleh berespons dan mengenal siapa Tuhan kita. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi tidak dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan iman mereka. Mereka jadi perintah oleh Tuhan. Dengar, dan dengar. Dengarlah hai Israel, Shema Israel. Ulangan pasal yang ke-6. Bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Diberikan perintah, dengar. Dan ajarkan ini kepada terus menerus. Dalam rumah, waktu tidur, waktu bangun, pergi keluar. Ikatkan itu jadi ingatan bagi kamu. Dan ajarkan itu terus menerus. Tapi beritanya apa? Dengar. Bukan merespons apa yang mereka percaya. Kapan gereja percaya? Kapan umat Tuhan itu berespons dan percaya? Waktu mengaku iman, waktu mengenal siapa Yesus. Itu terjadi ketika Petrus ditanya sama murid-murid yang lain, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus bicara, Sang Pencipta bicara pada ciptaan. Menurut kamu siapa aku ini? Sudah 3 tahun, 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak jawaban mereka diwakili oleh Simon. Dia menjawab, engkau adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Ciptaan bicara pada itu. Pencipta bicara pada ciptaan. Lalu ciptaan memberikan gelar kepada pencipta. Engkau adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat itu pencipta juga memberikan nama, gelar kepada ciptaan. Engkau bukan lagi disebut Simon Barjona, tapi engkau akan disebut Kefas atau Petrus. Dan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja jemaat. Maka gereja menjadi satu makhluk yang baru yang diciptakan oleh Tuhan, yang mengenal siapa penciptanya, mengenal siapa penebusnya. Dan tugas kita terus memberitakan siapakah Yesus itu, Kristus sama anak Allah. Kalau kita diam, kita belum hidup dalam relasi firman yang kita sudah dengar, dan itu akhirnya hanya buntu saja. Akan tiba waktunya, kalau kita terus diam, kita mendiamkan Tuhan, Tuhan akan stop dan tidak lagi bicara. Jadi harap bukan terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Ini akan terjadi pada orang-orang yang tidak diselamatkan, di mana mereka terus membutuhkan telinga mereka terhadap firman. Pada akhirnya Tuhan akan kabulkan. Kamu diam saja, kau akan masuk neraka. Di sana tidak lagi ada firman di sana. Kau tidak akan mendengarkan suara. Di situ tidak ada persekutuan. Manusia akan hanya seorang diri saja. Kesunyian. Tapi ada 3 suara di sana. Ada. Suara apa? Suara kesunyian. Apa itu suara kesunyian? Bahwa manusia yang sudah dicipta dalam rupa dan gambar Allah, hati nurani itu tidak bisa dihancurkan.
dan hati nurani itu yang akan terus menuduh siang dan malam di neraka. Mengapa saya abai mendengarkan firman Tuhan? Mengapa saya tidak mau bertobat? Mengapa saya tidak mau percaya kepada Kristus? Dan hanya ada pertanyaan mengapa, dan menyesali saja tanpa ada suara yang lain. Itulah suara dari kesunyian. Mengharap kita tidak mengalami hal itu, tapi kita hidup sebagai gereja Tuhan yang hidup dalam firman, mendengar firman, menjalani hidup kita yang akhirnya boleh membawa pujian kemuliaan bagi Allah saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk benar firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari. Berikan pada kami kelaparan, kehausan untuk boleh mengerti dan mengenal Engkau, Allah yang tak terselami, dan tidak mungkin kami bisa mengerti karena kami adalah ciptaan. Tapi Engkau sudah rela datang mengambil natur manusia menjadi sama seperti kami, untuk boleh menyatakan Engkau sendiri melalui anak Yesus Kristus, dan mengirimkan Roh yang kudus untuk memberikan pada kami pencerahan, pengertian, bahwa kami pada kebenaran yang lebih limpah. Saya bersyukur ya Tuhan, untuk pagi hari ini sekali lagi kami boleh berikan kebenaran firman Tuhan, dan ajar kami untuk keseluruhan hidup kami. Kembali kami hidupi menjadi satu pujian yang boleh mempermuliakan Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Terima kasih ya Bapa, dengar seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.